action let's go trouble 찾으러 Selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Soalnya sekarang ini malam. Ya. Oke, selamat malam. Kita sekarang ada di acara Java Talk. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Yoga Kurniawan Saputra dari sekolah mana ya kita? Aduh, sekolah mana ya? Mana ya? SMA 1 Imogiri. Oke, dan ini kedua teman saya. Silahkan memperkenalkan sendiri. Ya, nama saya Gregorius Lintar Nur Saputra Pratama, bisa dipanggil Lintar. Nama saya Nurul Fikra, bisa dipanggil Agni. Oke, Kak Agni dan Kak Lintar. Ya. Ya, kita mau bahas apa nih Kak di sini Kak? Mungkin ini ya, sekolah Mungkin sehat. tentang sekolah sehat ini. Oke, tema kita sekarang sekolah sehat ya. Iya. Iya. Kenapa kok ada sekolah sehat tuh kenapa? Harus ada sekolah sehat tuh kenapa? Mungkin karena apa ya, di setiap sekolah itu membutuhkan suatu gerakan yang positif dan juga kegiatan yang mungkin mendukung dengan program-program kerja yang ada di sekolah. Iya. Misalnya ada sekolah adiwiyata atau apa ya? Apa? Apa? Atau misal contoh program bank sampah dari sekolah, Ya. itu kan juga merupakan program yang termasuk dalam kategori sekolah sehat juga nih. Iya. Atau misal nih ada satu lagi nih website. Oh, iya. kan? Nanti kan ada anak-anak Gen Z atau Gen Alpha ya sekarang. Iya. Iya. Nanti bisa lihat web-web gitu. Untuk cari informasi apa sih sekolah sehat? Oke, ngomong-ngomong tentang website. Dengar-dengar nih, Kak Agni Apa dan ini? Kak Lintar itu bikin website dan masuk lomba website dan masuk peringkat berapa? 10 besar ya? Nasional ya? Alhamdulillah. Oke. Nih, saya mau tanya jawab sama kakak-kakaknya berdua ini. Ya. Oke. Oke ya. Berani jawab ya? Iya lah. Oke. Harus tuh. Untuk pertanyaan pertama nih. Untuk Kak Agni nih. Apa sih yang melatar belakangi tim Kak Agni bikin web ini? Sebenarnya tuh kayak apa ya, itu salah satu upaya pelestarian gerakan sekolah sehat juga. Jadi kalau buat website itu kan nanti bisa kayak mendukung gerakan si sekolah sehat itu juga. Kan kita sekarang banyak menggunakan teknologi juga. Jadi biar kalau pada buka HP itu nggak cuma main game, cuma buka TikTok, scroll IG gitu, tapi juga buka yang bermanfaat juga. Apalagi sekarang banyak ya anak-anak Gen Alpha tuh udah terkena, udah dari kecil udah kena HP, udah kena apa gitu. Betul. Untuk dari tanggapannya dari Kak Lintar ada nggak? Untuk tanggapan dari aku, mungkin karena ini sebuah sarana yang cukup mewadahi kita untuk menyebarkan informasi tentang program gerak sekolah sehat ini, karena juga kalau rata-rata anak zaman muda sekarang nih pada kemana-mana pada bawa HP, bisa akses kemana aja. Contohnya web ini simple, bisa diakses kemana aja dan bisa disebarin mana aja gitu. Setiap lapisan masyarakat juga bisa menerimanya gitu. Oke, jadi itu ya tujuan yang melatar belakangi kakak-kakaknya ini bikin web ini. Iya. Dan sampai berapa? 10 besar. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Nenet gitu. Terus tujuan dari web yang dibikin dari timnya apa namanya? Java Student. Oke, Java Student. Itu apa sih? Tujuannya itu untuk yaitu tadi mendukung gerakan sekolah sehat itu juga. Kan kita juga harus benar-benar memanfaatkan teknologi juga, dan itu kan sekolah sehat juga penting buat keberlangsungan di sekolah juga. Oke. Apalagi ya sekarang anak-anak ya mainnya tuh kemana-mana gitu. Iya. Iya. Sekarang tuh kemarin juga sempat ada enggak kemarin sih dulu ya agak lama ini sempat ada COVID-19 juga gitu. Itu juga. Dari Kalintara ada nambahkan gitu nggak? Tujuan kita sih ini memberikan informasi yang edukatif agar anak-anak muda ini hidupnya juga mempunyai value gitu loh. Mempunyai pendirian tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan, contohnya kesehatan di sekolah.
Nah, begitu juga ini juga dapat mendukung program kesehatan sekolah di tengah-tengah para pelajar muda dan mudi ini. Iya. Oh, gitu ya. Jadi cukup bagus ya. Apanya itu namanya tujuannya cukup mulia lah. Iya. Oke, pertanyaan ketiga. Terereret. Oke, pertanyaan ketiga nih. Webnya itu diperuntukkan untuk siapa sih? Mungkin Kak Lintar dulu. Oh, Silakan. kalau webnya sih, kalau yang prioritas target kita itu adalah anak-anak muda, terutama Gen Z dan Gen Alpha Ya. yang dapat mengakses mobile phone. Jadi setiap saat dia dapat mengakses. Jadi kalau lagi gabut mungkin juga dapat mengakses juga, di mana-mana dapat mengakses. Apalagi sudah pemerataan internet di seluruh daerah juga ya. Jadi ini sangat sebuah kemudahan lah untuk mengakses sebuah informasi, apalagi melalui sebuah web yang sangat menarik bagi kaum muda sekarang. Oke. Dan itu cuma bisa dibuka di HP apa enggak sih, Kak? Oh, nggak cuma di HP doang. Asalkan ada jaringan internet, web ini dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun itu. Oke, Kak ini menambahkan nggak nih? Ya. Mungkin kalau untuk websitenya itu sendiri kan dikhususkan ya untuk para pelajar juga, karena kan namanya juga sekolah sehat, pastinya untuk para pelajar juga kan. Iya. Kayak sekarang tuh kalau para pelajar itu didominasi oleh ya Gen Z lah, Iya, Gen Gen Z Alpha ya. gitu. Jadi Iya. biar mereka tuh juga topik pembicaraannya tuh nggak cuma tentang Apa? tren-tren Skibidi-skibidi ya. ya. Tapi juga tentang yang positif-positif kayak ya lingkungan gitu. Bagaimana cara mengatasi, kan mereka juga yang bakal menjadi generasi penerus bangsa ini. Iya, oke. Oke, jadi difokuskan untuk anak-anak Gen Z ya, Gen Z sama apa tadi? Gen Alpha. Itu teruntuk Gen Alpha tuh. Oke, kembali ke topik. Ya, ini ke pertanyaan keempat. Oke, untuk pertanyaan keempat. Apa ini? Untuk teamworknya ya, untuk teamworknya tuh gimana, Kak? Dari apa ya? Dari siapa yang bikin gini, siapa yang bikin gini, siapa yang bikin gini. Jadi kalau untuk teamworknya itu sendiri, jadi kan kita ada 3 orang. Nah, kalau 3 orang itu berarti setiap Nggak apa-apa. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bebas ini kan podcast. Podcast. Kan itu tiga orang. Nah, di kelompok itu ada 3 orang. Jadi nanti kita juga harus membagi tugasnya itu juga rata. Jadi nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan, atau kerja kelompok yang satu kerja, yang lainnya kelompok. Itu jangan sampai. Jangan sampai ya. Ya, jadi kalau pembagian tugasnya itu sendiri, kalau saya tuh mungkin apa ya? Saya juga bantu buat layoutnya, tuh kayak cari referensi apa namanya, foto-foto yang itu kan kita juga ambil foto-fotonya itu dari AI. Jadi kita juga sebagai anak muda memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Ya, biar gampang lah. Iya. Ya. Soalnya udah dipermudah, ngapain cari yang susah Iya, gitu. Oke. makanya. Kakaknya mau nambahin gitu Oh, apa enggak? Kalau dari aku, keikutsertaan aku di sini nih sebagai desainer. Jadi mungkin kan kalau anak-anak zaman sekarang kalau lihat tulisan terus bosen nih. Jadi informasinya jarang tersampaikan dengan baik. Nah, tugasku di sini ini membuat ilustrasi gambar bagaimana informasi ini dapat tersampaikan untuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini. Karena sebagian kan juga minimnya literasi di antara dua gen ini ya. Gen ini. Iya. Jadi kalau tugasku sih lebih ke mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan melalui web itu. Jadi, biar lebih mudah dipahami Iya. sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Iya. Oke. Jadi ada 3 tuh itu biasanya. 1 tadi kakaknya apa?
jadi yang mengimplementasikan. Yang implementator ya. Ya, implementator. Terus kakaknya? Saya desainer. Oke, desainer. Terus yang cari materi siapa Ya, itu? siapa itu? Oke, yang cari materi siapa nih? Ya, disclaimer aja, yang cari materi itu saya ya guys ya. Yang cari materi itu saya, jadi yang baca semua, yang ringkas jadi satu tuh saya. Jadi ya gitu. Saya aslinya nggak suka baca kayak banyak gitu ya. Ya udah tugas itu kayak gitu. Ya pokoknya yang cari materi saya. Oke. kembali ke topik ini. Nggak ke topik lagi sih. Ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tereret. Oke, pertanyaan kelima. Gimana sih Kak pembuatan webnya dari awal banget sampai finishing? Penasaran banget nih. Kalau pembuatannya itu ya tentu aja awalnya kita bikin konsepnya dulu. Jadi kita tuh kalau kita lihat dulu ketentuannya. Nah dari situ kita bikin konsep dulu nih, kita berdiskusi, kita cari konsep yang kira-kira tuh emang benar-benar menarik perhatian para kaum muda. Nah setelah itu kita mulai cari referensi, terus cari desain gitu juga. Terus selanjutnya kita baru nih lanjut ke nice page-nya. Kita langsung buat layoutnya. Nah di situ kita mencoba untuk membuat suatu desain web yang lebih lebih modern atau enggak terlalu banyak gambar-gambar atau yang terlalu ya kayak ramai banget gitu loh. Yang jadi penting kita, bisa dilihat enak lah dipandang gitu. Makanya itu kalau dilihat di websitenya itu ya itu warna-warnanya itu dari si fotonya, bukan dari warna-warna di backgroundnya. Makanya kita pilih background yang netral, warnanya warna putih gitu. Dan tulisannya juga itu penyusunannya kita buat biar kayak ringkas lah, ringkas dan biar nggak ada kesalahpahaman saat dibaca gitu juga. Adanya sebuah kesalahpahaman seperti kok webnya banyak tulisannya sih, kok webnya banyak gambarnya sih daripada tulisannya. Nah di sini kembali lagi kita mengkomposisikan antara gambar dan juga tulisan yang berisi informasi tersebut. Jadi ya aku sih. Tuh ini laptopnya mati ya. Harus terus juga. Biar enak dipandang, enak nyaman gitulah, biar nggak bosenin lah pokoknya gitu ya Kak. Oke, ini ke pertanyaan terakhir nih Kak. Penutup juga sih. Waduh, udah terakhir aja. Udah terakhir aja nih. Cepet banget ya. Iya. Cepet banget. Oke, untuk kakaknya berdua nih. Bertiga sama saya juga. Oke, bertiga. Untuk planning ke depannya tuh mau digimanain ini webnya itu? Kalau untuk webnya sendiri itu rencana kami ya pasti dikembangin ya buat tetap update lah tentang sekolah sehat. Karena kan setiap tahun atau setiap ada sesuatu hal itu pasti berubah lah. Misal kayak lingkungannya itu berubah atau suatu peraturan itu ada yang berubah. Nah kita kan juga harus tetap mematuhi peraturan tapi tetap berdampak positif kegiatannya. Gitu sih. Dari Kak Lintar. Ya mungkin akan kami jadikan web resmi sebagai identitas sekolah kami juga ya, karena mengingat ini juga sangat mendukung program di sekolah kami juga dapat menjadi sekolah adiwiyata juga. Dan karena ini web dan menarik juga kan untuk Gen Z dan Gen Alpha, ini sangat praktis untuk didapatkan dan juga mendapatkan informasi gitu. Pokoknya tuh tinggal ketik di Google aja. Judulnya apa Kak? Masih inget gak sih? PHBS. Sekolah itu sih PHBS. Pokoknya nanti ketik di Google PHBS itu muncul pokoknya. Ya, nanti di sini nih. Nanti di sini. Nih, kalau ada yang edit ya. Kalau ada yang edit ya udah berarti editornya kecapean. Cari sendiri pokoknya. Oke. Baik, terima kasih ya Kak. Bincang-bincang pada sore menjelang malam. Iya, menjelang malam. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, guys. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dan
ucapan gitu. Mohon maaf ya Gus ya. Atau ada yang kurang jelas. Oh, Iya. yang kurang jelas gitu. Maaf, soalnya ada ya keterbatasan alat dan bahan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.